Pendidikan Kabupaten Sragen. Pada kali ini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Ibu Siska Ratnasari. Beliau mengampu mata pelajaran sejarah di SMA N1 Sambungan. Assalamualaikum Bu Siska. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa Bu. Baik, hari ini kelihatannya Bu Siska sangat semangat sekali ya. Nah ini Bu Siska, hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi nanti sebelum Bu Siska masuk ke kelas. Hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu Siska ya. Adapun tujuan dari percakapan kita pada hari ini itu adalah untuk mengetahui persiapan apa yang akan dilakukan Bu Siska pada saat nanti mengajar di kelas, sehingga Bu Siska nanti dalam memberikan pembelajaran kepada anak itu sudah sesuai dengan rencana dan nanti anak akan menerima secara baik. Itu ya Bu Siska ya. Baik Bu Siska, ini ada beberapa pertanyaan dalam pra-observasi. Ini ada pertanyaan yang pertama Bu Siska, pada saat nanti Bu Siska mengajar itu tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai Bu Siska? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu untuk mengidentifikasi perbedaan ilmu sejarah dan ilmu sosial humaniora. Wah, luar biasa. Jadi tujuan dari pembelajaran Bu Siska nanti adalah untuk mengidentifikasi perbedaan ilmu sejarah dan ilmu sejarah humaniora ya Bu Siska ya. Ya Bu. Ya, baik Bu Siska. Selanjutnya nanti dalam pembelajaran Bu Siska ini nanti Bu Siska menggunakan rancangan pembelajaran itu meliputi yang pertama itu adalah strategi pembelajaran apa yang akan dilakukan, kemudian model pembelajaran serta media pembelajaran apa yang akan diberikan pada saat nanti saya melakukan observasi di kelas. Untuk strategi pembelajaran saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSI. Sedangkan model pembelajarannya saya akan menggunakan discovery learning. Dan medianya ada laptop, HP, ya tentunya jaringan internet yang harus ada ya, terus LCD. Wah, luar biasa sekali ini persiapan dari Bu Siska ya. Bu Siska ini nanti pada saat nanti Bu Siska melakukan pembelajaran, penilaian apa yang akan diberikan nanti Bu Siska pada anak-anak? Untuk penilaian nanti ada penilaian kelompok, ada juga penilaian individu yang dimana itu semua nanti meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Wah, baik Bu Siska. Nanti ya untuk selanjutnya ini kira-kira ini kapan kita bisa melakukan observasi kelas? Insya Allah nanti hari Kamis kebetulan itu jam pertama di kelas 10H. Oh begitu, berarti ini saya catat ya bahwa nanti Bu Siska akan melaksanakan pembelajaran pada hari Kamis, kemudian jam pertama di kelas 10H ya Bu Siska ya? Iya Bu. Oh iya, ini semua sudah saya catat Bu Siska. Kemudian nanti Bu Siska setelah saya masuk kelas itu akan ada kita pertemuan lagi Bu Siska. Ini namanya pertemuan pasca observasi, di mana nanti Bu Siska itu akan ngobrol dengan saya bersama guru praktek saya, guru pengajar CPT saya dengan Ibu Maya. Ya, baik Bu Siska, sebelum saya akhiri Bu Siska, kira-kira apa yang didapatkan Bu Siska pada percakapan kita pada pagi hari ini? Di sini saya nanti bisa memiliki pandangan terkait mengenai strategi, model pembelajaran dan kesiapan untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik sekali Bu Siska. Semoga nanti tujuan kita dalam memberikan pembelajaran kepada anak semua sudah tercapai ya Bu Siska ya. Nanti Bu Siska bisa memberikan pembelajaran secara baik, secara utuh sehingga anak itu merasa senang pada saat diajar oleh Bu Siska. Baik Bu Siska, sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu pada hari Kamis di jam pertama di kelas 10H ya Bu Siska ya. Ya oke, semoga Bu Siska sukses selalu. Sama-sama Bu Wahyu, sukses juga untuk Bu Wahyu. Oke, terima kasih Bu Siska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang dalam cairan masing-masing, berdoa dimulai.
Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Yang nggak masuk hari ini siapa ya? Edi. Keterangannya? Apa? Coba kalian buka nanti mengenai bias sejarah. Nah, sebelum Bu Siska menjelaskan mengenai bias sejarah, kita ingat dulu materi kita yang dahulu mengenai historiografi. Historiografi kemarin ada berapa macam? Historiografi apa? Yuk, ingat. Tradisional, historiografi, historiografi modern ya, masih ingat ya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan bab baru mengenai bias sejarah. Nah, apa itu bias sejarah? Silahkan kalian buka dulu. Mas Ramadana, artinya nggak salah buat ini. Yuk, kita buka mengenai bias sejarah. Apa itu bias sejarah? Mungkin ada yang tahu bias sejarah itu apa? Atau bias dulu? Ini bias itu apa? Penyimpangan. Oh, sejarah ada penyimpangan? Gimana maksudnya Mbak Sinar itu bias sejarah itu? Cenderungan untuk subjektivitas baik dari individu maupun kelompok dan muncul keterpihakan dalam historiografi. Oh gitu. Berarti ini ada keterkaitan dengan historiografi sejarah. Historiografi itu sendiri apa? Penulisan sejarah. Jadi dalam penulisannya nanti akan ada unsur subjektif. Sehingga akan ada penyimpangan. Nah, kita akan bahas mengenai bias sejarah. Sebelumnya itu nanti kita akan tahu mengapa bisa terjadi bias sejarah. Terus bagaimana cara kita untuk mengantisipasi atau meminimalisir agar tidak terjadi bias sejarah. Kita pelajari ya. Yang penting kalian sudah tahu dulu apa itu bias sejarah. Sekarang kalian bisa kumpul berdasarkan kelompok yang kemarin sudah bisa bagi. Pertemuan kemarin kan kita sudah membagi kelompok. Sekarang silahkan kalian kumpul berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Oke? Silakan. Nanti kita mulai berdiskusi. Oke, silakan kalian berdiskusi dengan tolong yang namanya paling depan itu yang menjadi ketua koordinatornya ya, atau kalau menjadi ketua kelompok atau koordinator. Nah, sekarang di sini nanti diskusinya mengenai apa itu bias sejarah, mengapa bisa terjadi bias sejarah, dan yang ketiga, bagaimana cara meminimalisir agar tidak terjadi bias sejarah. Ya, kalian sadar nanti diskusinya mulai. Yang pertama, apa yang kalian ketahui mengenai bias sejarah? Yang kedua, mengapa bisa terjadi bias sejarah? Yang ketiga, bagaimana cara meminimalisir agar tidak terjadi bias sejarah? Oke, tiga tadi, pokok tadi, nanti kalian diskusikan lagi, sebelum kita berdiskusi kita akan permainan itu menyanyi gitu ya. Kita nggak pesan itu, ya. Ayo, sama biar nggak ngantuk ya. Ayo berdiri semua, ayo. Pertama nanti pelan-pelan, lama-lama nanti jadi melatih fokus kalian nanti biar fokus untuk mengerjakan buku ini ya. Ada di semua ya. Yuk kita. Arang sang ya. Itu
Yuk, lanjutkan ya. Nanti di paku ini harus fokus. Sudah tahu arah belakangnya bagaimana? Kuling-kuling bagaimana deh? Yuk, arah jam-jam, arah jam-jam, kuling-kuling jam-jam, arah jam-jam, arah jam-jam, kuling-kuling jam-jam. Jadi ada, kuling-kuling jam-jam, jadi ada, kuling-kuling jam-jam. Oke, Habis itu nanti ada bagian kelompok yang maju, ya? Jangan berdiskusi. Dan tentunya sudah selesai ya. Sekarang kita akan maju kelompok yang akan masuk pertama bisa saja kelompok 5 ya. Dan kelompok 5 persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita kesehatan hingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Laga. Saya dipilih sebagai moderator yang akan menghubungi pemaparan saya ini dalam materi sejarah. Baiklah teman-teman, sejarah pembukaan ini kita akan mulai dari yang pertama adalah pembukaan dari Mas Ican. Yang akan dijelaskan oleh Mas Ican. Ya, saya akan menjelaskan dia sejarah. Apa itu dia sejarah? Dia sejarah adalah ketidakjujuran atau ketidaksamaan antara kejadian asli dengan kejadian yang ditulis dalam sejarah. Contoh, kejadian pada super atau ya super yang terjadi di sejarah, yaitu ada manusia yang pernah itu terjadi pada jam 9.00. Tapi ada pihak yang mengatakan jam 8:55. Jadi ini adalah contoh dia sejarah yang terjadi di Indonesia. Nah, penyebab dia sejarah adalah sumber sejarah yang tidak akurat atau sumber sejarah yang tidak akurat atau tidak konsisten. Yang penyebab kedua adalah penulisan sejarah yang kurang berdiri. Ya, ini bisa jadi sejarawan itu kurang teliti atau kurang bersalah. Dalam kata sejarah, satu, mencari sumber sejarah yang banyak agar kita dapat membandingkan satu dengan yang lain. Dan kesimpulannya akan disampaikan oleh penyampaian nomor 2. Situasi sejarah dan filosofinya adalah kalau sejarah sebagai salah satu peristiwa yang tidak pernah sepenuhnya netral atau objektif. Karena sejarah mengakui manusia yang memiliki sudut pandang, kepentingan dan berpikir sendiri. Catatan sejarah cenderung memiliki bias yang mempengaruhi cara peristiwa diceritakan, dan diinterpretasikan. Oke, terima kasih teman-teman yang dijelaskan oleh Mas Ican dan Mbak Citra. Dalam materi ini belum kita tutup, kita akan membuka sesi tanya jawab. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Ayo berikan tangan siapa yang mau bertanya. Saya mau tanya. Ya, ini akan dijawab oleh. Ya,
Jadi cara menghindari atau minimalisir dia sejarah itu gimana? Kalau menurut sekarang, jangan biar saya wajar. Cara menghindari sejarah dalam waktu sekarang adalah kalau kita sejarah itu kan dari interaksi di kemudian hari seperti kalau zaman dulu kita udah diberi sudah sekolah mengenai soal sejarah, nanti akan ada tadi sirkulasi di itu berlalu sebelumnya sehingga sejarah yang sudah kami kenal itu akan ditangan atau kemudian. Tapi kalau cara menghindari sebelum benar-benar membuat peristiwa itu sejarah itu kita melakukan mencari sumber pribadi dari masih ada orang yang mengalami. Kalian juga membuka ruang diskusi seperti misal kita diskusi dengan orang lain mengenai suatu sejarah dan kita mengambil kesimpulan yang lebih luas dan objektif dari itu. Tidak bisa dari orang yang Enggak, yang mau bertanya lagi, sebelah sana. Ada dari yang mau bertanya. Ada nggak yang mau bertanya? Kalau nggak ada nanti bisa yang bertanya. Siapa? Ada yang mau bertanya? Bisa. Oke, sekarang kita mau tanya ya. Dalam penulisan sejarah ada metode, ada tahap-tahap dalam penulisan. Itu kan sudah kalau mau melakukan penulisan itu ada metode-metodenya sendiri yang kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, kalau dalam penulisan sejarah sudah melalui suatu metode yang sudah ditentukan, kenapa masih terjadi bias sejarah? Apa yang menyebabkan itu? Padahal kita sudah melalui suatu proses yang sudah ditentukan. Mengapa masih bisa terjadi bias sejarah? Ya, sebenarnya akan saya jawab. Kalau menurut saya sih, walaupun kita sudah mengikuti metode yang sudah benar, tapi tetap ada kesalahan yaitu satu, karena contoh kesalahan si penulis sejarah. Kedua, adanya sumber sejarah yang tidak akurat atau sumber sejarah sekunder. Contohnya adalah sumber sejarah adalah mundur ke mundur. Yang ketiga adalah adanya sumber sejarah yang tidak akurat atau konsisten. Oke, terima kasih. Boleh kalian akhiri dulu. Laki-laki itu yang mau bertanya lagi, ayo. Dan ini ada mau bertanya. Sejak hari ada, saya ucapkan terima kasih dan kalau saya mengucapkan maaf bila ada kesalahan yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan diskusi yang tadi telah kita lakukan dan ada waktu yang sudah masuk dalam waktu yang sama diskusi lagi. Nah, di sini nanti kita akan minta kalian mengerjakan satu soal. Ya, silahkan kalian tulis. Menurut kalian, biar sejarah ini sengaja terjadi atau itu tidak sengaja terjadi? Kan tidak benar. Ada unsur kesengajaan atau tidak? Ada unsur kesengajaan atau tidak? Itu coba kalian baca. Nah, itu nanti pada kumpulkan di pertemuan depan ya, pertanyaan itu. Nah, untuk hari ini nanti yang akan kita bahas lagi, biasanya itu apa? Biasanya itu sesuatu bagaimana? Yang dimana itu tidak sesuai dengan sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi ada suatu penyimpangan. Kenapa benar terjadi sejarah? Kenapa tadi? Kenapa tidak terjadi sejarah? Pertama, sumber yang dipakai tidak valid. Jadi peneliti itu dalam pencarian sumber itu tidak valid atau ada cuma menggunakan satu sumber. Nah, sudah menggunakan metode, tapi karena ada bukti
diskusi yang kelelahan atau ada beberapa metode yang digunakan itu memang ada yang ditinggalkan oleh pemimpin, bisa terjadi. Terus yang ketiga ada dari si penulis sendiri yang dia belum netral atau ada sifatnya subjektif, ada yang ditutupi, ada yang dikurangi, bahkan oleh penulis yang mana ya dikatakan penulis tidak netral, bersifat subjektif. Nah, caranya bagaimana? Dia menggunakan metode yang sudah digunakan, metode yang sudah ada dari penelitian lain, menggunakan cara yang sama. Kemarin apa? Pertanyaannya menentukan tema, judul, ya toh? Mengumpulkan sumber, terus memilih sumber, karena mengumpulkan karena tidak semua sumber nanti bisa dipakai. Habis itu memilih sumber yang paling saja yang dipilih. Oke? Nah setelah dipilih nanti lihat sumber itu paling sebenarnya bagaimana, itu baru melakukan penelitian sejarah. Dan yang terakhir penulis berusaha untuk netral, tidak ada unsur subjektif, tidak ada untuk memihak seperti itu, melakukan semaksimal mungkin. Nah itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari kalian semua. Kalau tidak ada, bisa aja ya. Cukup sekian dari kita. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Mulyani, CGP Angkatan 9 dari SMA N1 Sambungan. Pada kesempatan ini, saya ditemani oleh Ibu Maya Yulita selaku pengajar praktik, kemudian Ibu Siska sebagai teman sejawat saya. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Siska. Bu Siska, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik Bu Siska, ini untuk kegiatan kita kali ini ada kaitannya dengan pertemuan kita sebelumnya, yaitu pra-observasi, kemudian saya juga sudah mengadakan observasi kelas, kemudian hari ini kita adalah kegiatan pasca observasi. Adapun tujuan dari pertemuan kita pada hari ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang telah Bu Siska lakukan pada waktu itu. Untuk pertanyaan pertama Bu Siska, bagaimana perasaan Bu Siska terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung pada waktu itu? Perasaan saya itu deg-degan Bu, dan agak tegang gitu Bu, karena ini baru pertama kali dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Ya berarti pada waktu itu deg-degan ya Bu Siska ya, karena baru pertama kali, sehingga pada saat biasanya tidak ditunggui, sekarang ditunggui teman sejawat. Berapa waktu Bu Siska? Itu adalah salah satu proses Bu Siska. Oke, baik Bu Siska, mungkin Bu Siska bisa menceritakan kembali pada waktu itu tujuan pembelajaran yang tidak dicapai Bu Siska itu apa, kemudian area pengembangan yang dilakukan serta tahapan-tahapan yang sudah dilakukan di kelas pada waktu itu Bu Siska. Tujuan pembelajaran yang tidak saya capai yaitu peserta didik memahami tentang dia sejarah. Untuk tahapan, mulai dari pembuatan modul untuk area pengembangan adalah pengetahuan dan keterampilan. Oh baik jadi tujuannya itu adalah peserta didik memahami tentang dia sejarah. Kemudian Bu Siska, untuk area pengembangan pengetahuan dan keterampilan, menurut Bu Siska, apakah sudah tercapai? Menurut saya sudah tercapai, namun masih ada kekurangan sedikit Bu. Baik, jadi sudah tercapai ya, tapi ada kekurangan sedikit. Baik, jadi sudah tercapai. Menurut Bu Siska ini kekurangan atau kendala yang dialami pada saat proses pembelajaran di kelas itu apa Bu Siska? Untuk kekurangan dan hambatan yakni kadang peserta didik itu masih ada yang pasif pada saat pembelajaran. Mapel sejarah pun karena penggunaan media dan strategi pembelajaran yang belum begitu optimal juga. Ya, jadi anak-anak itu kurang aktif pada saat pelajaran sejarah, gitu ya Bu Siska ya. Kira-kira alasan kenapa pada waktu itu anak-anak itu kurang bersemangat? Apakah karena strateginya yang kurang optimal atau bagaimana menurut Bu Siska? Ya, betul bukan strateginya Bu. Biasanya dikarenakan karena tidak begitu menyukai pembelajaran sejarah. Untuk optimalisasinya dengan menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan
mereka kurang minat pada pelajaran sejarah, ya, kemudian strateginya mungkin yang kurang pas ya Bu Siska. Nah, kira-kira Bu Siska kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin dalam waktu kali ini saya akan mengadakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak-anak, misalnya membentuk kelompok berdasarkan gaya belajar, serta saya juga akan menyiapkan metode untuk menyesuaikan dengan gaya belajar anak-anak seperti visual, auditori, atau kinestetik, sehingga menjadikan anak nyaman. Saya juga mengajukan pertanyaan kepada anak bagaimana pembelajaran yang seperti ini yang membuat mereka nyaman. Baik, jadi rencana kedepannya nanti pada saat pembelajaran terus pembelajaran, Bu Siska akan menyesuaikan kenyamanan mereka, yaitu dengan gaya belajar visual, auditori, ataupun kinestetik. Seperti itu ya Bu Siska ya? Gitu. Baik, mudah-mudahan apa yang nanti Bu Siska rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan konsep pembelajaran yang lebih baik bagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu Siska ya. Saya tunggu Bu Siska nanti kapan-kapan kita bertemu lagi, Bu Siska menceritakan mungkin sudah ada perubahan atau belum ya, seperti yang Bu Siska nggih. Mungkin untuk waktu dan tempatnya belum saya tentukan, tapi akan saya lakukan secepatnya kira-kira semester depan. Baik, terima kasih Bu Siska atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Siska rencanakan secepatnya itu bisa direalisasikan. Baik, selanjutnya di sini saya akan berikan kepada Bu Maya selaku pengajar praktik kami yang apa yang Bu Siska rencanakan secepatnya itu bisa terrealisasikan. Terima kasih Bu Wahyu dan Bu Siska, luar biasa sekali percakapan yang panjenengan lakukan berdua. Dalam hal ini adalah percakapan pasca observasi yang hari ini berjalan dengan lancar sekali Bu Wahyu ya. Yang mana percakapan pasca observasi ini adalah kelangsungan dari supervisi akademik yang dilakukan Bu Wahyu ketika sudah melakukan beberapa runtutan dari pra-observasi, kemudian observasi di dalam kelas dalam pembelajaran Bu Siska seperti itu. Yang mana saya mengamati percakapan Bu Wahyu dengan Bu Siska tadi. Bu Wahyu selaku observer di sini sudah melakukan coaching supervisi akademik sesuai dengan alur kita yang luar biasa sekali, runtut, sehingga Bu Siska mampu menyampaikan suatu ide yang mana untuk memperbaiki pembelajaran yang dirasakan Bu Siska masih kurang, serta mengembangkan kompetensi dari Bu Siska. Luar biasa sekali Bu Wahyu. Mungkin itu saja umpan balik yang saya berikan untuk Bu Wahyu. Baik, terima kasih Bu Maya atas umpan balik dan tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi pada hari ini. Akhirnya rangkuman kegiatan supervisi akademik sudah selesai dan dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi, dilanjutkan dengan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Bu Siska dan Bu Maya. Mohon maaf apabila tadi dalam penyampaian saya kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.